البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Imam Nawawi rahimahullah babu wujubi amrihi ahlahu wa auladahu al-mumayyizin wasaira man fi ra'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala. Wajib seseorang, yaitu ini masih membahas masalah apa? Kepala keluarga. Wajib bagi kepala keluarga untuk memerintahkan keluarganya, yaitu istrinya di sini dan anak-anaknya yang sudah mumayyiz, yang sudah mampu membedakan ini dan itu, dan seluruh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya, ra'iyah, di bawah kepengurusan dia, memerintahkan untuk apa? Untuk taat kepada Allah Ta'ala. Wa nahyihim anil mukhalafah, wajib untuk mereka dilarang dari menyelisihi syariat. Wa ta'dibihim, wajib untuk mereka dididik. Wa man'ihim, wajib untuk kita menghalangi mereka minartikabi manhiyin anhu, dari melakukan perkara yang terlarang. Ini adalah tanggung jawab, nanti kita akan ditanya. Qala Allah Ta'ala wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah engkau di atas sholat tadi. Baik, ini ayatnya berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jelas ini berlaku untuk semua, karena perintah kepada pemimpin umat itu berlaku untuk seluruh umat. Sebagaimana hadis yang bicara masalah apa itu? Masalah Isra Mi'raj. Ma amaraka rabbuk, apa yang diperintahkan kepadamu oleh Rabbmu? Maka Rasul mengatakan amarani bis sholat bi khamsina sholah yauman wa lailah. Allah memerintahkan saya untuk sholat 50 kali sehari semalam, sampai akhir hadis itu. Apakah maksudnya hanya beliau yang diperintah? Enggak, tapi untuk umatnya. Dan Nabi Musa pun langsung paham. Nabi Musa langsung mengatakan apa? Irji ila rabbik wasalhu at-takhfif fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Kembalilah kepada Rabbmu dan kemudian apa? Minta kepadanya keringanan, karena umatmu tidak akan mampu itu. Menunjukkan apa? Bahwasanya para nabi tahu perintah untuk mereka adalah perintah untuk umat mereka juga. Dan juga apa? Hadis ini termasuk dalil bahwasanya Allah Ta'ala tidak bersama kita dari sisi zatnya. Tapi apa? Nabi Musa menyuruh kembali kepada Allah. Seandainya Allah di sini, sekalian aja bicara. Ngapain disuruh kembali naik ke atas langit ketujuh sana? Menunjukkan Allah tidak di mana-mana, tapi memang di atas sana. Di atas apa? Nabi Musa, bahkan di atas Nabi Ibrahim. Nun jauh di atas sana, di atas langit ketujuh. Baik, syahidnya di sini adalah apa? Wa'mur ahlaka bisolah, yang dimaksud adalah kita semua, yaitu hendaknya kita semua kepala keluarga memerintahkan keluarga kita untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Kenapa ini dibahas secara khusus? Padahal perintah-perintah yang lain banyak, tapi seringkali yang kita dapatkan adalah apa? Perintah untuk sholat. Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil urfi wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Juga apa? Tentang kisah Nabi Ismail. Wadkur Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana inda rabbih mardiyya. Menunjukkan apa? Bahwasanya memang sholat itu sangat ditekankan, sangat digalakkan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, as-shalah silatun bainal abdi wa rabbih. Salat itu adalah hubungan antara hamba dengan Rabbnya. Berarti kalau dia menegakkan salat, hubungan jadi bagus. Tapi kalau dia ternyata memilih untuk tidak salat, maka akan putus hubungan dengan Rabbnya. Dan banyak-banyak kisah menunjukkan orang yang dia itu dalam kesulitan, kemudian dia salat, akan datang pertolongan. Kisah banyak sekali dari para ulama. Menunjukkan apa? Sholat itu memang betul-betul apa? Penghubung yang sangat bagus. Kapan saja kita perlu sesuatu pada Allah, hendaknya kita perbanyak sholat. Walaupun tidak dengan istilah khusus, yaitu sholat hajat. Tapi apa? Sholat-sholat yang lain. Sholat hajat semua adanya dhaif. Tapi kita kerjakan sholat-sholat yang sunnahnya itu jelas. Terutama sholat yang muakkadah, seperti apa? Sholat-sholat yang dalilnya itu dengan keutamaannya sangat ditekankan, seperti masalah sholat duha, demikian pula sholat wudhu dan lain-lain. Dan Allah Ta'ala menjamin pengabulan doa di dalam sholat tadi.
Dan juga secara umum Allah Ta'ala berfirman, apa itu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Menunjukkan pentingnya masalah sholat ini. Nah, sebagaimana kita ingin memiliki senjata yang kuat ini, maka hendaknya kita juga apa? Wariskan senjata yang kuat ini kepada anak kita, yaitu dengan sholat. Makanya para ulama yang mereka itu banyak mengurusi masalah pengusiran sihir, pengusiran setan dan sebagainya, mereka memerintahkan orang-orang yang sedang mengalami ujian tadi untuk apa? Banyak sholat dan banyak bertaubat. Nggak ada gunanya dia minta jin disingkirkan atau setan diusir atau sihir itu dimusnahkan kalau dia sendiri tetap nggak mau sholat. Negerinya yaitu hatinya itu hati yang jelek, mudah sekali untuk jin masuk lagi nanti. Akhirnya ulamanya yang letih. Hari ini sudah dibersihkan, besok datang 3 jin. Pening kita. Dulu di Indonesia sampai ikhwan-ikhwan pada letih itu. Satu orangnya kecil, jinnya lebih dari 20. Letih. Allah musta'an. Padahal sewa rumah aja mahal itu. Satu rumah disewa 20. Sewa nggak bayar lagi. Na'udzubillah. Kita nggak lihat jinnya, tapi apa? Tapi tampak dari apa? Bayang-bayang keluar. Bayang-bayang yang kena cahaya itu keluar satu-satu, ada bentuk binatang ini, bentuk binatang itu. Wih, ajaib sekali. Sementara apa? Memang dia sendiri bukan sekedar malas sholat, dia sendiri tukang sihir. Maka dia pun kena sihir dari orang lain juga. Dan dia juga apa? Kemasukan jin banyak sekali. Maka apa? Harus sholat untuk apa? Agar kita semakin baik hubungan kita dengan Allah. Allah juga cinta dan ridho dengan kita dan seterusnya. Dan memang perkara sholat ini berat. Allah Ta'ala berfirman apa itu? Wa innahu lakabiratun illa alal khashi'in. Sesungguhnya perkara tadi, sabar dan juga masalah sholat ini berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Makanya di sini Allah Ta'ala berfirman, wastabir alaiha. Istabir, ini adalah apa? Menunjukkan adanya tambahan. Kita tahu sebagaimana ucapan Ibnu Jinni di dalam Al-Khasa'is, bahwasanya apa? Ziyadatu al-buniyah, apa itu? Tadullu ala apa? Ziyadatil makna. Tambahan bangunan, yaitu huruf kalau semakin banyak berarti maknanya semakin banyak. Bukan isbir tapi istabir, menunjukkan apa? Kerja keras untuk sabar. Karena sholat ini akan sangat berat. Berapa banyak orang yang rela apa? Rela tidak mau ke masjid, padahal ke masjid gratis. Tapi kalau ke stadion padahal bayar 35 ringgit mau dia. Padahal apa? Nanti dapat peluh, boleh jadi dapat lemparan botol juga. Dan seterusnya, apalagi hujan-hujan. Itu pun apa? Harus keluar minyak banyak lagi untuk pergi ke stadion yang jauh-jauh. Allahul musta'an. Ternyata orang sabar dengan itu. Nah, terkadang ia kena sepak juga. Baik, muskilah tapi mereka apa? Mau. Padahal apa? Penuh dengan kesulitan. Sementara untuk ke masjid yang gratis nggak mau itu. Allahul musta'an. Memang apa? Menghadapi ujian untuk mau sholat ini adalah kesabaran, perlu kesabaran yang besar. Makanya orang-orang yang sholat Allah Ta'ala menjamin dia itu tidak akan dimakan oleh api neraka. Bagian-bagian untuk sholatnya itu, bagian untuk sujud. Walaupun mungkin karena dia terlalu degil masuk neraka juga, tapi bagian anggota wudhunya itu tidak akan dibakar oleh api neraka. Ini keutamaan orang-orang yang sholat. Dan seterusnya pembahasan panjang masalah keutamaan sholat, lebih dari 34 keutamaan. Intinya di sini apa? Yaitu wa'mur ahlaka, yaitu perintahkan keluargamu. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang suami adalah apa? Pemimpin. Makanya dia mampu memberikan perintah. Karena kita tahu bahwasanya definisi amr adalah apa? Al-ilzam bi syai' mimman lahu mimman huwa a'la rutbatan ila man adna. Yaitu perintah adalah apa? Kewajiban atau pengharusan yang datang dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah. Ini namanya amrun. Ini menunjukkan bahwasanya kepala keluarga memang kepala. Laki-laki adalah kepala bagi keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Dan juga dalil-dalil yang lain yang banyak bicara masalah bahwasanya laki-laki adalah pemimpin dan dia yang harus memerintahkan. Jangan memerintahkan kepada yang maksiat, tapi perintahkan kepada yang baik, cegah dari yang mungkar dan seterusnya. Karena Allah akan menanyai dia tentang masalah apa? Tanggung jawab tadi. Sebagaimana nanti akan dibahas dalam hadis Ibni Umar beberapa hari yang akan datang insyaallah. Ilahuna wallahu a'lam.